Oke teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan coba untuk migrate ke Android, ke Flutter 2.2 ya. Ini adalah project aku teman-teman ya. Ini adalah project aku yang banyak banget isinya ya. Banyak banget. Dan kita akan coba migrate ya. Semudah apa sih dan seribet apa sih gitu. Nah untuk pub-spec YAML-nya juga termasuk banyak menurut aku. Dan kita akan coba ikutin dari dokumentasi migrate to null safety dari Flutter itu sendiri, teman-teman. Oke? Nah, kita akan coba ikutin teman-teman migrate to null safety apakah berhasil atau tidak. Karena kemarin aku coba rekaman pertama gagal sih, tapi yuk kita coba lagi. Nah, pertama kita disuruh untuk cek apakah Dart version kita udah masuk ke yang dia minta, yaitu Dart version. Nah, sudah ya, 2.13 malah. Dia nyaranin 2.12 ya, or later katanya. Nah, terus cek dependensi status. Kita cek dependensi status, apakah dependensi kita itu sudah, apa namanya teman-teman ya, udah begitulah ya, udah up gitu, udah upgrade. Kemudian nanti juga akan keluarnya seperti ini. Ya, jadi dia akan ngelihat dependensi itu ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini katanya current version 251 sedangkan resolvable-nya harus 310. Nah, itu artinya kita harus upgrade kan. Nah, untuk mengupgrade teman-teman, di sini kita pakai Dart pub upgrade null safety. Kita tinggal copy dan paste aja. Enter, di sini ada sih dia kasih tahu. Nah, tapi ada kendala teman-teman katanya. Flashbar. Jadi flashbar kita katanya itu tidak update, nggak bisa diupdate karena tidak ada versi terbarunya. Jadi aku akan hapus flashbarnya dan aku save dulu teman-teman. Ya, aku save dulu. Nah, seperti ini. Dan harusnya akan ada sebuah error teman-teman karena flashbarnya pasti ada dipakai dong. Nah, ini ada dua error teman-teman. Kita cari errornya di mana. Ya, pertama di flashbar yang ini error. Kita hapus errornya dan kita hapus yang diimportnya. Next, udah sih itu doang teman-teman. Kita tinggal file, save all aja, balik lagi ke pub-spec YAML, ke terminal dan kita upgrade lagi teman-teman. Dart pub upgrade null safety. Ya, kita tunggu dulu, resolvable. Ya, itu dia teman-teman. Dan sudah berhasil di-upgrade. Nah, errornya kita fix dulu, ada 33 nih. Nah, errornya nil di sini aku error. Jadi aku akan ganti my selected path dengan disama dengankan seperti ini, .obs, copy, di sini juga error, paste. Oke, aman. Kemudian di bagian responsnya yang ini teman-teman, kebetulan Dio itu udah update ya, jadi responsnya harus berbentuk seperti ini. Defaultnya udah ganti jadi other gitu. Mana error? Error. Mana yang merah? Nah ini, masih di bagian response. Kemudian masih di bagian response. Seperti ini. Dan satu lagi ini aku hapus aja. Beres, nggak ada error ya. Di sini X-nya 0, yang ada cuman info doang. Kita tinggal file, save all. Oke deh teman-teman. Setelah itu, aman ya. Aman ya. Semua beres ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke kode kita. Setelah itu katanya di save Dart pub get. Oke. Next, kita tinggal migrate menggunakan Dart tool. Di sini kita tinggal pakai Dart spasi migrate aja di terminal, teman-teman paste, dan kita analyzing project. Nah, kemarin aku gagalnya di sini sih, teman-teman. Sekarang kita cek apakah kita masih gagal di sini. Bisa ding, bisa. Nah, jadi itu caranya teman-teman. Kalau kalian pakai code generator atau freeze ya, di sini gue pakai freeze nih. Nggak bisa ding. Ada error ya. Oke, katanya please include SDK version in your bug report.
To attempt to perform migration anyway, you may rerun with ignore exception. Jadi kita copy ignore exception. Jadi kita disuruh run ulang dengan ignore exception. Kita enter lagi teman-teman. Nggak apa-apa, kita ikutin dulu aja teman-teman maunya apa. Karena di beberapa project itu beda ya migrate-nya. Karena kemarin gue berhasil migrate sebuah project juga, tapi nggak ada info-info seperti ini. Ya, dia langsung. Nah, udah beres teman-teman. Nah, untuk ngelihat migration-nya, teman-teman kunjungi ini ya. Link ini. Kalian klik, kalian follow link aja. Nah, gue udah ngebuka di sini. Nah, akan ditampilkan seperti ini teman-teman. Jadi, kalian fixing-nya dari sini. Nih, contohnya ya, contohnya. Ini tools-nya. Di sini kan ada address qubit. Nah, ada satu nih teman-teman. Nah, di sini ada dibilang change string to nullable katanya di sini. Nah, jadi kita disuruh ganti dan semua checklist ya, teman-teman tuh. Maksudnya apa Bang checklist? Kalian bisa uncheck sebenarnya, tapi ini nanti akan di sini kalian disuruh ngecek, teman-teman. Kayak gini, button primary nih dia kasih tahu nih, ada add, ini harus dihapus nih, kalian cek ya. Nah, ya kan? Jadi kalau ada sesuatu yang menurut kalian nggak cocok, nanti dia akan ganti gitu, teman-teman. Kira-kira gitulah. Jadi di sini dia tandain yang akan dia hapus. Ini dia hapus nanti add-nya, add required, karena di null safety yang paling baru ini nggak ada gitu. Dan di sini dia kasih tahu semua. Nah, kita akan coba tinggal apply migration aja, klik, kemudian teman-teman klik OK, dan ya. Kita balik lagi ke sini, ke project kita, dan dia langsung migrate-nya seperti itu ya, teman-teman. Tuh, udah kita klik migrate, biarkan dulu aja semuanya sampai berjalan. Ini analyzing lagi nih, lihat teman-teman, dan ada error. It's okay. Nah, sekarang kita cek errornya apa. Well, sebenarnya nggak ada yang error sih. Dia kehapus sih, teman-teman. Banyak yang dihapus. Tapi it's okay, teman-teman. Kita cek dulu errornya. Nah, errornya itu ada di file freeze-nya, teman-teman. Silahkan di-clean dulu. Caranya kalian ke terminal, ketik aja flutter pub run build underscore runner clean. Seperti ini. Tapi itu setelah di-migrate ya, teman-teman. Kenapa? Karena setelah di-migrate, otomatis pubspec YAML kalian itu akan ke versi 2.12. Sebelumnya ini 2.7 teman-teman. Gue lupa nunjukin sih tadi. Tapi kalau kalian perhatikan ini 2.7 tadinya. Nah sekarang jadi 2.12. Nah yang kita lakukan ini adalah kita ngebersihkan semua file-file dari kode generator kita. Karena udah nggak relate. Ya. Kita ganti clean-nya jadi build. Jadi kita build ulang aja sekalian gitu kan. Tuh semoga ketimpa ya. Tapi teman-teman, freeze yang baru itu nggak ada ininya teman-teman. Nggak ada abstraknya. Ya, jadi nanti tugas kalian adalah menghapus semua tulisan abstrak di sini gitu. Tapi itu nanti aja. Yang penting bisa jalan dulu aja ini. Nah ini kayak gini ada warning-warning teman-teman ya. Baca nih. Warning, freeze, bla 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 bla, declare as abstract but it is not need anymore. Tuh, jadi nanti kalian hapusin. Did you forget above clean, bla 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 bla, failed ya, failed. Oke, ada yang failed ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tapi overall kita berhasil. Nah, ini fail, oke? Begitu teman-teman. Nah, ini banyak yang fail. Biasanya failnya itu di block provider. No. Ya udah, kita cek dulu errornya teman-teman ya. Kita cek bagian errornya di sini. Katanya try using URI file bla 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 bla. Freeze-nya error. Out event, tetap kenanya di out event teman-teman. Katanya kita non-nullable, harus kasih nilai default-nya. Ya udahlah, kita kasih nilai default aja lah teman-teman. Gimana ya kan? Kita kasih nilai default-nya begini, bisa nggak? Error deh pasti. Kita cek dulu guys. Kalau bisa ya udah. Succeed. Kok berhasil ya? Ya udahlah. Nah, terus katanya did you implement user repository
Kok kita dikata lupa ini teman-teman? Oke, kalau begitu kita matiin dulu, terus kita kasih build aja teman-teman. Kita build ulang semuanya, dan Flutter pub run build runner build. Oke, kita coba. Nah, sukses nih si kampret. Tapi ada error. Kita cek errornya lebih ke apa sih? Block provider ya. Nah, ini blok-blok seperti ini nih. Kita hapus. Set. Terus contain. Nah, ini kita kasih tanda tanya. Kok tanda tanya? Aku sering ketukar ya tanda tanya sama tanda seru, guys. Ada nggak errornya di sini? Nggak ada. Kalau nggak di situ, berarti di blok yang ini kita cek. Nah, di dalam blok ya. Di dalam blok nanti dia error. Nah, ini yang tadi benar teman-teman, yang aku kasih lambang string. Nah, itu nggak boleh. Aku udah nebak itu. Nah, jadi makanya di sini udah nggak usah. Kita kasih required aja gimana. Kita kasih required aja, guys. Nah, begini. Kita save lagi, teman-teman. Dan kita jalankan Flutter Watch. Nah, masih ada warning, teman-teman. Katanya out event was declared as abstract. Emang nggak boleh abstrak ya, teman-teman ya? Coba ya, out event-nya kita matiin abstraknya, teman-teman. Nah, ini. Udah. Nah, sekarang aku dikata katanya lupa untuk implement injectable-nya, teman-teman. Tapi kayaknya iya. Coba kita cek di dalam main app kita. Berarti di main sini. Configure udah ada kok. Configure, prod, configure injection-nya masuk ke sini. Oke, teman-teman. Ini adalah error yang aku dapat. Katanya SDK version kita itu adalah 16 dan cannot be smaller than 20. Berarti kita ganti di Android manifest-nya ya. Ada di folder Android, app, build Gradle, dan source main manifest. Nah, bukan di sini, ding. Di build Gradle. Nah, di sini kan kita 16 nih minimal SDK versionnya. Kita ganti aja jadi 21 karena ini minimal Android yang kita dapat, teman-teman ya. So, kita akan run ulang aja dan kita run without debugging. Kita cek lagi. Ya, oke teman-teman, dan di sini aplikasinya sudah berjalan ya, dan kita udah berhasil migrate dari Android Flutter yang lama ke Flutter yang baru. Nah, aku nggak tahu apakah apa yang akan terjadi ke depannya setelah kita edit-edit tadi, teman-teman ya. Tapi so far sih kayaknya aman-aman aja ya. Ini merah-merah karena Google Maps ini, teman-teman. API-nya udah deprecated ya, jadi ini sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya, bisa kita update nantinya. Tapi overall teman-teman udah oke sih ya. Ini aku bisa login ananalfredcarlos@gmail.com. Nah, ini ada error, god damn it. Errornya ada di bagian flash ya teman-teman, flash. Oke, kalau begitu aku akan hapus flashnya karena aku nggak mau pakai flash deh, teman-teman. Flash, nah ini karena tadi kan ada pergantian ya, atau ganti gitu cara pemakaiannya. Nah, dengan aku hapus flash, maka di sini nanti akan ada error, teman-teman. Sebentar, kita cek dulu flash. Ya, itu dia. Kita cek errornya ada di mana. Ayo lo, merah-merah. Kok nggak ada ya? Flashnya pasti error, teman-teman. Jadi aku akan ganti dari show flash di sini menjadi get.snackbar. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita back dulu. Kita start, kemudian kita login lagi. ananalfredcarlos@gmail.com, passwordnya anan123, dan login. Nyung. Tuh. Ya, sisanya teman-teman bisa explore sendiri ya. Dan itu aja teman-teman dari aku. Sampai ketemu aja di next episode. Dan bye-bye.